Halo, selamat datang kembali di channel Triseteh. Nah, di video kali ini aku bakal membahas soal-soal yang biasanya sering keluar pada tes antonim. Jadi, tes antonim ini masuk ke dalam kategori tes verbal dalam psikotes. Jadi, tes verbal itu ada antonim, ada sinonim, dan juga ada analogi. Untuk yang video analogi bisa kalian cek di link yang ada di pojok kanan atas. Nah, jadi tes ini sering keluar pada saat kita tes kerja ataupun pada saat mengikuti tes CPNS. Jadi, video ini insya Allah bermanfaat buat kalian yang akan menghadapi psikotes ataupun tes intelijensia umum untuk CPNS. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini ke topik pembahasan, silahkan teman-teman subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi channel ini dulu ya. Nah, jadi tes antonim itu apa? Tes ini adalah tes kata yang berlawanan makna dengan kata yang lainnya. Jadi kita cari kata yang berlawanan artinya. Untuk mengerjakan soal tes antonim ini sebenarnya nggak ada trik khusus sih. Kita cuman harus banyak hafal aja. Cuman cara menghafalnya bukan dengan menghafal satu persatu. Ada baiknya dengan sering-sering berlatih soal, kemudian bisa juga dengan sering-sering nonton video semacam ini. Jadi kalau kita sering dengar kata-kata itu, kata-katanya udah nggak asing lagi kan di telinga kita. Jadinya kita kalau udah familiar itu lebih cepet inget di ingatan kita daripada kalau kita harus hafalin satu-satu. Itu biasanya agak lebih susah buat diingat. Oke, langsung ke soal nomor 1. Di sini ada kata modern. Modern ini apa sih artinya? Jadi modern ini bisa kita artikan sebagai terbaru atau mutakhir. Sekarang kita lihat pilihan jawaban yang A, canggih. Apakah canggih lawan kata dari modern? Canggih tentu enggak ya. Canggih ini justru sinonim dari modern. Kurang tepat. Yang B, kuno. Apakah kuno lawan kata dari modern? Kayaknya iya ya. Ini kemungkinan jawabannya, tapi nanti dulu kita cek yang lain dulu. C, terbaik. Apakah terbaik lawan kata dari modern? Tentu enggak ya. D, keren. Apakah keren lawan kata dari modern ini? Tentu enggak. Kemudian yang E, baru. Apakah baru lawan kata dari modern? Tentu enggak ya, D sinonimnya. Jadi kemungkinan jawabannya yang paling tepat adalah yang B, kuno. Next, soal nomor 2. Liar. Liar ini artinya itu bisa tidak atau belum jinak. Oke, sekarang kita cari lawan kata dari tidak atau yang belum jinak. Apakah terjangkau? Tentu enggak ya. Apakah diam? Lawan dari tidak jinak atau belum jinak? Kayaknya kurang tepat. Apakah sigap? Lawan dari tidak jinak atau belum jinak? Tentu enggak ya. Kemudian, apakah baik itu lawan dari tidak jinak atau belum jinak? Tentu bukan. Nah, yang E ini jinak. Jadi, di sini kan tidak jinak atau belum jinak, berarti lawannya jinak kan ya. Udah pasti jawabannya E, jinak. Next, soal nomor 3. Di sini ada kata tangguh. Tangguh ini kalau kita artikan itu bisa sukar dikalahkan, bisa juga kuat, bisa juga andal. Nah, sekarang kita cari lawan kata dari tangguh ini, atau sukar dikalahkan, atau kuat, atau andal. Apakah tangkas lawan kata dari tangguh? Kayaknya enggak ya. Apakah lemas lawan kata dari tangguh? Lemas lawannya kuat. Enggak ya, masih belum tepat. Kemudian di sini yang C ada lemah. Nah, lemah lawannya kuat. Berarti ini kemungkinan jawabannya. Tapi nanti dulu kita lihat yang D, sigap. Apakah sigap lawan dari tangguh? Kayaknya enggak ya. Yang E, kuat. Apakah lawan dari tangguh? Enggak, dia sinonim. Karena
tangguh artinya bisa juga kuat. Jadi ini kurang tepat. Yang paling tepat jawabannya adalah C, lemah, lawan dari kuat. Next, soal nomor 4. Di sini ada kata tangkas. Sekarang kita cari tahu dulu tangkas ini artinya apa. Tangkas ini artinya bisa cepat, bisa cekatan, bisa sigap, bisa gesit. Oke, sekarang kita cari lawan dari kata tangkas, cepat, cekatan, sigap, gesit. Apakah lembut lawan dari tangkas? Tentu enggak ya. Apakah diam lawan dari tangkas? Tentu enggak juga. Apakah lengkung lawan dari tangkas? Tentu enggak ya. Nah, apakah lamban lawan dari tangkas? Kita lihat di sini ada kata cepat. Jadi kemungkinan lamban ini lawan kata dari cepat. Jadi kemungkinan ini jawabannya, tapi kita lihat dulu yang E. Di sini ada lama. Apakah lama ini lawan dari cepat? Enggak ya, kalau lama ini dia lawannya baru. Jadi ini kurang tepat juga. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D, lamban. Lawannya dari cepat. Next, soal nomor 5. Di sini ada kata tambun. Tambun ini bisa diartikan dengan gemuk. Oke, sekarang kita cari lawan kata dari gemuk. Apakah gunung? Tentu salah ya, nggak nyambung. Apakah gemuruh? Nggak nyambung juga. Apakah kurus? Ya, kemungkinan. Apakah besar? Lawan dari gemuk? Enggak ya. Apakah guru lawan dari gemuk? Jelas nggak nyambung. Jadi yang paling tepat lawan dari gemuk adalah yang C, kurus. Next, soal nomor 6. Di sini ada kata subur. Kita lihat, apa lawan kata dari subur? Apakah kering? Lawannya subur, kering. Enggak ya, kering lawannya basah, bukan subur. Apakah sumur? Jelas nggak nyambung. Apakah fertil? Fertil ini, itu kalau di bahasa Inggris itu ada istilahnya fertilizer. Fertilizer itu artinya pupuk, berarti kan buat nyuburkan. Jadi kurang lebih fertil ini artinya subur. Jadi ini sinonim dari kata subur, jelas ini salah. Yang D, panas. Apakah panas lawan dari subur? Jelas enggak ya. Apakah mandul lawan dari subur? Iya, jadi ini jawabannya. Mandul, lawan kata dari subur. Next, soal nomor 7. Di sini ada kata muncul. Muncul ini bisa kita artikan sebagai menyembul, bisa juga keluar, menampakkan diri, bisa juga timbul, bisa juga terbit. Nah, sekarang kita cari lawan katanya. Apakah sundul lawan kata dari muncul? Tentu enggak ya, bukan sundul. Apakah tenggelam lawan kata dari muncul? Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata terbit. Kan orang sering nyebut matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi lawan kata dari terbit ini adalah tenggelam. Jadi jawabannya adalah yang B, tenggelam. Kemungkinan ini jawaban yang paling tepat. Tapi sambil kita cek dulu jawaban yang lain. Tertutup, apakah lawan dari muncul? Jelas enggak kan ya. Sumur, apakah lawan dari muncul? Jelas enggak nyambung. Tertanam, lawan dari muncul? Enggak juga. Jadi emang yang paling tepat jawabannya adalah yang tenggelam. Nomor 8, ada kata hilir. Nah, kalau yang tinggalnya di dekat-dekat sungai udah nggak asing dengan kata-kata ini. Ada kata-kata biasanya hulu, air mengalir dari hulu ke hilir, sungai mengalir dari hulu ke hilir. Jadi hilir ini udah pasti lawan katanya adalah hulu. Yang lainnya ini udah abaikan aja. Oke, next soal nomor 9. Di sini ada kata implisit. Implisit ini bisa kita artikan terkandung di dalamnya, atau bisa juga tersirat.
Nah, kalau ini kita lihat aja nih, kan implicit. Kita lihat licit. Ada yang sama nggak licit? Ini. Terus ini lawannya X. Kayak impor, ekspor. Bisa dilihat itu aja sih tanpa harus dipahami artinya apa segala macam. Jadi bisa dilihat kalau lawannya ya X. Kemudian dicari yang sama, licit, licit. Next, soal nomor terakhir. Di sini ada kata genap. Kalau ini juga familiar udah kata-katanya, kalian udah sering dengar kan? Semester ganjil, semester genap. Nah, berarti lawan dari genap ini adalah ganjil. Udah pasti ini. Yang lainnya udah nggak usah dihiraukan. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada pertanyaan ataupun kalau ada soal yang ingin ditanyakan, silahkan leave komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.